wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini di channelnya Indri Yunianti saya akan membahas mengenai curahan hati ya. Jadi segmen kita kali ini adalah curahan hati. Kali ini saya akan membicarakan mengenai tentang cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di antara kita umat manusia tentunya ada saatnya kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya manusia itu hanya merasa menderita jika dikasih cobaan dalam keadaan susah ya. Tapi kalau dalam keadaan materi berlimpah, dalam keadaan sehat walafiat ya, manusia itu suka lupa gitu kalau ternyata cobaan itu tidak hanya pada saat kita menderita kekurangan materi atau dalam keadaan sakit, tetapi cobaan itu juga datangnya pada saat kita dalam keadaan materi berlimpah dan dalam keadaan sehat walafiat juga. Nah, sekarang saya akan membicarakan mengenai umat manusia dicoba dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan kekurangan secara materi ya. Bagaimana di saat kita dikasih cobaan dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kekurangan materi, tentunya kita sebagai umat manusia akan bertanya kepada Sang Pencipta, kenapa sih ya Allah kok saya dikasih sakit? Kenapa sih ya Allah kok saya dikasih cobaan kekurangan secara materi? Jadi nggak punya apa-apa, jadi banyak utang, jadi memalukan ya. Malu karena di saat kita ingin pinjam uang, malu karena dilihat orang tuh kita kekurangan gitu. Nah, di saat kita sedang dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ada dua pilihan, ada dua jalan yang bisa kita pilih. Jalan pertama, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita berikhtiar, berusaha untuk menghadapi cobaan yang ada. Di saat kita berusaha untuk menghadapi cobaan yang ada, kita mencari jalan keluar, kita tetap berpegangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, melalui mungkin kalau umat Islam melalui sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha ya, melalui mungkin kita sering membaca surat Yasin, membaca Al-Quran, membaca surat-surat yang lain ya, sambil terus kita berusaha mencari jalan keluar sampai cobaan itu berlalu dari kehidupan kita ya. Atau kita mengambil jalan yang kedua, karena cobaannya begitu berat, kayaknya kita nggak kuat gitu ya, lalu kita mengambil jalan pintas ya, mengambil jalan pintas. Dan mungkin tidak hanya itu, kita juga semakin jadi benci ya, nauzubillah min dzalik, jadi benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin. Lalu kita ambil jalan pintas, kita minta pertolongan kepada jin, kepada manusia, atau kita berbuat dosa. Jadi kalau seandainya kita mendapat cobaan melalui materi, mungkin sebagai wanita, kok kekurangan materi ya, kok suaminya nggak bisa ngasih duit yang banyak ya, kok susah terus ya. Lalu kita tanpa pikir panjang, kita tinggalkan suami kita ya, mencari suami yang baru yang bisa memberi uang atau memberi materi seperti yang kita inginkan. Atau kita jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Mungkin di kantor melakukan korupsi ya, mungkin melakukan penipuan, atau
yang lain sebagainya. Nah itu, ada dua jalan ya. Kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha mencari jalan keluarnya, tetapi kita juga tetap berpegang teguh tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilarang oleh Al-Quran. Atau kita mengambil jalan pintas, kita minta pertolongan oleh jin, yang berarti itu syirik ya. Atau kita melakukan korupsi, atau kita melakukan penipuan. Nah, dua jalan yang berbeda tentunya. Saya nggak tahu Anda mau memilih yang mana ya, tetapi tentunya harapan saya sebagai umat manusia, saya pun tidak luput dari dosa, saya pun tidak luput dari kadang-kadang kalau dikasih cobaan tuh suka bertanya, suka nggak sedikit tidak terima gitu. Tapi saya mencoba mengingatkan diri saya bahwa ini adalah cobaan dari Allah, kita harus terima, kita harus pasrah ya. Dengan pasrah kita mencari jalan keluarnya, kita tetap berpegangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mencari jalan keluar sambil tetap berdoa, meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah memberi jalan keluar sesuai dengan Al-Quran ya. Jangan lepas pegangan itu, terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak salah jalan, agar kita selalu di jalan yang benar, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, tentunya ujian itu akan datang dan pergi sesuai dengan keinginan Allah. Teruslah kita berpegangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingatkan juga pada pasangan kita untuk tetap berpegangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah bahwa cobaan ini adalah untuk menebus dosa kita. Cobaan ini adalah agar kita bisa naik kelas ya. Naik kelas itu artinya apa? Artinya mungkin secara ibadah kita semakin banyak, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara materi mungkin kita akan dinaikkan pendapatannya supaya kita lebih sejahtera lagi, lebih bisa membantu banyak orang lagi, seperti itu. Jadi tentunya teruslah berpegangan kepada Allah, teruslah menambah ilmu agama kita agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak ambil jalan yang dosa ya. Jadi supaya kita terus berada di jalan yang benar, kita tambah ilmu ibadah kita, ilmu agama kita, cari jalan keluarnya, pakai otak kita untuk kreativitas, untuk menambah wawasan ya. Jangan lupa untuk terus menjalin tali silaturahmi kepada teman, kepada saudara, agar kita bisa mendapat jalan keluar yang baik dan benar sesuai dengan perintah Allah. Dan jangan lupa untuk menjauhi segala larangannya, tidak berbuat dosa, agar Allah semakin ridho kepada kita ya. Itu tadi curahan hati. Tentunya teman-teman, kita akan selalu mengalami, ada saat kita tidak dikasih cobaan, ada saat kita dikasih cobaan yang sangat-sangat berat, yang kadang rasanya sebagai manusia tidak tahan, tidak bisa menghadapi masalah yang ada. Tetapi ingatkan pada diri kita bahwa itu hanya cobaan, itu hanya cerita hidup yang harus kita lalui, dan kita harus berbesar hati, kita harus ikhlas menerimanya. Dan jangan lupa untuk terus menambah ilmu agama kita, menambah ibadah kita, agar apapun yang kita terima, ujian apapun
yang harus kita lalui. Kita bisa menghadapi dengan ikhlas, dengan besar hati, terus bisa bersyukur, meskipun semua itu tidak mudah tentunya. Ya, itulah tadi sharing dari saya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya bermaksud untuk membagi pengalaman saya. Tentunya di hidup saya ada suka, ada duka, ada susah, ada senang, dan tentunya kita harus saling menguatkan di antara sesama manusia. Ya, terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan juga komen pada video saya ini, dan nyalakan loncengnya agar kamu bisa langsung melihat video terbaru dari Indri Yuniadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.